Tegak, gerak. Yuk, yang kanan, putar dulu, silakan. Tangan ya. Yang kanan. Yuk. Yuk. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, jadi setelah tadi kita membaca doa bersama-sama, sekarang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, kita seperti biasa menyanyikan lagu-lagu wajib nasional kita ya. Hari ini kita nyanyi Indonesia Raya ya, setuju ya? Oke. Jadi silakan Ratu pimpin rekannya untuk sebagai dirijen, nanti yang lain kita menyanyikan bersama-sama. Ya, silakan. Berdiri ya, yuk. Berdiri siap. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
yang tidak hadir kelihatannya Aulia ya? Ya. Ya, Aulia mana ini? Satu lagi siapa Pak kelas? Ya. Rian, ya Rian. Jadi Rian tadi apa keterangannya? Ada surat nggak isi? Nah, jadi ada 2 orang ya, Aulia sakit sama Rian. Oke. Ya, jadi setelah Pak absen ini Pak lihat ya, ada 2 orang yang tidak hadir hari ini. Alhamdulillah, berarti yang hadir kita sudah cukup. Ada 12 orang. Nah, sekarang untuk mempersiapkan kita memulai pembelajaran, silakan kalian cek dulu kebersihan tempat duduk, kemudian sorokannya masih ada nggak sampah-sampah di tempat duduknya, silakan cek dulu. Nah, kalau masih ada, diambil, masukkan di kotak sampah di depan. Nah, jadi kita harus tetap menjaga kebersihan walaupun sudah tadi yang piket ya sudah membersihkan kelasnya, sudah rapi, bagus sekali dipel, tetap kebersihan diri sendiri itu yang kita sendiri yang menjaga. Oke ya. Jadi selanjutnya silakan kalian keluarkan buku pembelajaran kita, buku praktek, buku paketnya dan buku tulis tentunya ya. Ya. Buka pembelajaran kita hari ini itu di bab 9. Silakan buka buku paketnya, perkembangan tubuh remaja ya, halaman 298 tuh, coba lihat. Nah, 9 ya. Jadi seperti yang sudah Pak sampaikan juga di depan, materi kita hari ini perkembangan tubuh remaja. Jadi pada materi perkembangan tubuh remaja ini nanti kita bahas di depan, kita sama-sama kita bahas pada pagi ini. Tapi sebelum kita masuk ke sini, Pak sampaikan terlebih dahulu. Jadi minggu kemarin kita materi kita itu bab 8, yaitu olahraga renang ya. Nah, apa kaitannya kira-kira olahraga renang sama perkembangan tubuh remaja? Nah, jadi tentu setiap pembelajaran pada buku PJOK itu dia sudah ditutup di urut ya, mulai dari bab 1, bab 2. Nah, ini bab 9 sekarang perkembangan tubuh remaja. Nah, sebelum minggu lalu itu Pak bahas atau Pak kasih materi kalian itu olahraga renang ya. Nah, jadi olahraga renang kaitannya dengan perkembangan tubuh remaja depan. Tentu dalam perkembangan tubuh remaja ini kan kita harus rajin dan rutin berolahraga. Supaya apa? Supaya tumbuh kembang kalian itu kalau rajin berolahraga nanti otomatis cepat untuk berkembang dan tumbuhnya itu. Jadi tidak lambat. Kalau bahasa kita yang sehari-hari orang ngomong tuh lesu, loyo, kemudian tumbuhnya tidak lancar atau tidak semestinya. Nah, jadi kita harus rajin berolahraga. Kemudian nanti kaitannya di bab 10 ada pola makanan sehat ya. Jadi keterkaitan di buku PJOK itu tetap ada. Nah, dari bab 8 ke bab 9 perkembangan tubuh remaja, olahraga yang paling cepat itu untuk membantu proses perkembangan tubuh remaja itu atau perkembangan tubuh kalian itu olahraga renang. Kenapa Pak? Nah, karena dalam olahraga renang itu seluruh otot-otot organ tubuh kalian itu bekerja. Ya, nanti kita coba kalau ada waktu, kalau sudah tidak pandemi lagi, nanti kita praktekkan olahraga renang di kolam ya. Tapi kemarin sudah Pak ajarkan teorinya apa-apa yang terkait dengan olahraga renang. Sampai di sini jelas ya? Nah, jadi itu saja mungkin untuk kaitan materi kita perkembangan tubuh remaja dengan materi sebelumnya yaitu olahraga renang. Nah, ingat tadi itu ada temannya yang mulai batuk ya. Jadi selalu menjaga kebersihan, rajin berolahraga ya. Kemudian apalagi kalau kita di zaman masa pandemi seperti ini harus sering mencuci tangan. Nah, itu yang penting, pakai masker ya. Itulah guna masker itu. Nah, jadi memang pada saat masa pandemi kita harus lebih lagi untuk menjaga kebersihan, kemudian pola makan kita, rajin berolahraga. Nah, yang terakhir nanti itu istirahat kita yang cukup. Nah,
Jelas ya? Oke, kalau jelas. Perhatikan nanti ini di depan. Nah, jadi Pak harapkan kalian nanti, Pak yakin di kelas ini semuanya kalau sore ya sudah rajin berolahraga di rumah ya, laksanakanlah ya. Karena penting itu nak. Jadi selain pola makan kalian istirahat yang cukup, rajin berolahraga itu sangat membantu dalam perkembangan tubuh kalian. Paham ya? Oke, kalau paham. Kita lanjut ya. Nah, jadi di sini nanti materi kita perkembangan tubuh remaja. Selanjutnya kalian lihat nanti di sini. Nah, di sini ada nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau yang Pak harapkan dari kalian terkait dengan materi perkembangan tubuh remaja. Yang pertama yaitu di sana lihat ya, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mengidentifikasikan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik, sekunder dan mental. Nah, jadi mengidentifikasikan, kalian paham, oh ini tuh perubahan fisiknya seperti ini, mentalnya perubahannya seperti ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menjelaskan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik, sekunder dan mental. Nah, ini nanti kaitannya kalian ketika diskusi, kemudian sudah diidentifikasi, mampu menjelaskan dengan teman-temannya, dengan Pak juga nanti Pak jawab, Pak tanya kalian bisa jawab ya, diskusi di kelompok nanti ini. Yang ketiga, memaparkan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik, sekunder dan mental. Nah, tadi masih kaitannya dengan diskusi ya. Sudah dijelaskan, kemudian kalian paparkan. Oh ini Pak, ini teman-teman dari diskusi kami. Nah, itu namanya memaparkan. Paham ya? Dan terakhir, menganalisis perkembangan tubuh remaja tadi. Nah, maksudnya apa menganalisis? Nanti di sini kalian di akhir pembelajaran Pak tugaskan nanti untuk Pak ambil nilai keterampilannya. Nah, kita kan tidak praktek nih kan di dalam kelas. Nah, nilai keterampilannya tetap nanti Pak ambil dari kalian mengumpulkan tugas resume. Jadi hasil analisis kalian terkait pembelajaran kita hari ini. Mulai nanti dari materi yang Pak sampaikan, kemudian ketika kalian diskusi di dalam kelompok. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada tak? Belum? Oke, kalau belum perhatikan di depan ya. Nah, kita masuk ke materi kita. Ya, jadi setelah tadi kalian melihat tujuan pembelajaran kita hari ini, sekarang kita masuk materi kita terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan jasmani. Nah, di sini ada nanti Pak jelaskan, tapi sebelum kalian atau Pak jelaskan di sini, kalian nonton dulu video yang sudah Pak siapkan. Kalian perhatikan di sini terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan jasmani. Jadi Pak yakin kalian kalau nonton video lebih paham, mudah ingatnya ya. Daripada Pak ngomong panjang lebar, tapi kalian nanti malah kurang nyangkut. Nah, kalau kalian sudah perhatikan di depan ini, mudah-mudahan nanti ada yang nyangkut, yang teringat loh. Perhatikan. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan anak menggunakan latihan secara berulang. Pertama-tama anak menjadi aktor yang penting dalam aktor proses tersebut. Sebagai masyarakat yang menyenangkan antara perkembangan dan perkembangan, maka keduanya merupakan hal yang jauh berbeda. Perkembangan merupakan akan berubah dulu seperti pada saja dan kehidupan. Faktanya, masa depan anak di Indonesia yang mengalami perubahan kepandaan terdapat 4 faktor utama.
tentang video pembelajaran perkembangan dan pertumbuhan jasmani kalian, mulai dari anak-anak sampai seusia kalian di usia 12 dan 14 tahun ya. Nah, ini. Jadi di sini Pak jelaskan lagi, ambil dari yang tadi video tadi. Jadi pertumbuhan dan perkembangan jasmani. Jadi pertumbuhan dan perkembangan seseorang atau kalian itu ya dimulai sudah pada kalian sejak dari lahir itu sudah bertumbuh dan berkembang kan? Apa mungkin kalian dari lahir sampai sekarang kecil lah? Nah, kamu lahir dulu kecil lah. Nah, sekarang sudah besar, itulah jadi ya, akhirnya bertumbuh dan berkembang namanya. Jadi itulah pertumbuhan, kemudian berjalan terus menjadi seseorang sampai dewasa. Itu nanti kamu bisa sampai usia 25 tahun masih bisa bertumbuh dan berkembang. Apalagi nanti faktor keturunannya orang tuanya tinggi-tinggi ya, nanti ada kelanjutannya. Nah, jadi akan tetapi perkembangan jiwa seseorang diantaranya perkembangan kecerdasan intelektual ya tidak berhenti dalam umur 25 tahun. Sebab kenapa? Karena perkembangan jiwa atau kecerdasan seseorang mungkin, nah ini juga masih mungkin dapat berlangsung terus sesuai dengan kemampuan otaknya masing-masing atau kemampuan berpikir seseorang tersebut. Jadi tidak mungkin dia tidak menutup kemungkinan lewat usia 25 tahun pemikirannya tambah dewasa. Ada juga yang belum 25 tahun usianya sudah dewasa ya. Jadi kedewasaan seorang dalam berpikir atau perkembangan jiwanya itu tidak menutup kemungkinan terus sampai dia melewati usia 25 tahun. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, jelas. Ya, jadi selanjutnya di slide kedua, perhatikan di depan ya, pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor atau keadaan. Nah, ini disampaikan tadi. Jadi perkembangan seseorang atau pertumbuhan itu faktornya ada 3 yang mengaruhi. Yang pertama faktor keturunan. Nah, lihat. Kenapa faktor keturunan? Ini tadi Pak ngomong, bila orang tuanya postur tubuhnya tinggi-tinggi, besar-besar, mungkin sekali anak-anaknya juga nanti pertumbuhannya badannya juga sebaliknya juga begitu nanti. Kalau orang tuanya maaf ngomong ya pas-pasan, pendek ya, baik yang bapaknya atau ibunya tidak tinggi, nah ini kemungkinannya nanti keturunan atau anaknya faktor pertumbuhannya juga lambat atau mentok sampai di situ, tidak tinggi-tinggi lagi, karena dia faktor keturunan. Ini faktor genetika di sini ya, gen bapaknya dan ibunya, bawaan dari keturunan. Jelas? Bisa dilihat seperti itu kan? Nah, contohnya tadi si Ipal ya. Nah, badannya beda dengan si temannya tadi. Karena apa? Mungkin keturunannya. Bapak Ipal mungkin ya badannya tidak terlalu tinggi, sedangkan yang tadi 2 kelas ya, badan orang tuanya juga tinggi-tinggi. Ibu bapaknya. Jadi itu perbedaannya. Paham? Paham sampai sini? Paham. Nah, selanjutnya faktor pembawaan. Yang kedua, artinya perkembangan seseorang sudah ditentukan pula oleh keadaan selama di dalam kandungan. Nah, jadi bawaan maknya kalau bahasa kita tuh. Jadi ketika ibu atau emaknya tadi hamil, nah itu ada anak-anak yang lahir dengan kelainan-kelainan pada bagian tubuhnya. Nah, jadi mudah-mudahan ini kalian juga semuanya Pak lihat kan cukup semua. Tapi jangan salah, ada yang pas dia hamil orang tuanya pertumbuhan di dalam kehamilannya tidak optimal. Ada yang mungkin kakinya tidak seimbang. Ada kamu pernah lihat nggak yang kaki jalan yang tidak seimbang? Nah, itu karena faktor bawaan dari keadaan hamil, ya. Tapi kalian alhamdulillah sudah dikasih nikmat rezeki oleh Allah juga kan, terlahir ke dunia ini dengan fisik yang sempurna. Tinggal nanti kalian kita menerima, kemudian menjaga. Kemudian tadi Pak sampaikan tadi, kalau mau cepat pada usia pertumbuhan kalian ini nanti 12 sampai 14 masih bisa untuk bertumbuh dan berkembang ya. Nah, yang terakhir faktor yang ketiga ada faktor luar. Faktor luar ini penting sekali untuk diperhatikan. Sebab kalau sebagai akibat faktor keturunan dan faktor pembawaan
kita memang tidak bisa berbuat banyak. Tadi sampaikan tadi takdir Allah itu kan. Apa bisa Ipal bisa menentukan aku nak emak bakku tinggi? Kan tidak bisa. Takdirnya dilahirkan mungkin dari orang tua yang seperti itu. Ya, Abil juga tadi dia tidak tuntut aku nak dilahirkan dari orang tua yang bisa tinggi, ibunya tinggi, bapaknya tinggi, tidak kan? Tidak bisa kan? Nah, karena ini kita tidak bisa berbuat banyak, tapi kita bisa berpengaruh di faktor luar ini. Bisa kita jadikan patokan kita supaya kita mampu bertumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, dapat mengendalikan faktor luar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jasmani. Malahan inilah faktor yang mampu berpengaruh cepat. Ya, nanti kita pelajari lagi sampai ke terakhir materinya. Jelas ya di sini? Ada 3 faktor. Oke, selanjutnya. Nah, ini pengetahuan, pertumbuhan, perkembangan, serta kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak pada usia sekolah. Nah, jadi ini pada masa usia kalian nih. Usia 6 sampai 14 tahun. Mulai dari SD sampai kalian SMP itu di kelas 2 lah. 14 tahun ya. Kalian sekarang berapa rata-rata? 13, 14 kan? Nah, nanti naik kelas 8 atau kelas 2 SMP, usia kalian 14 tahun. Nah, perhatikan perkembangan jasmaninya. Yang pertama, perkembangan jasmaninya relatif lambat. Jadi memang nanti kalian tumbuh tinggi itu belum pada masa ini. Lambat, masih stagnan seperti itu. Nah, nanti selanjutnya baru lihat lagi nanti di usia yang selanjutnya, usia remaja ya. Perkembangannya bagaimana? Kemudian adanya pertumbuhan bola mata. Nah, bola mata kamu yang dulu kalau perhatikan anak SD masih kecil, sekarang sudah bulat-bulat, besar bola matanya ya. Sudah tumbuh dan berkembang namanya. Kemudian kerangka tulang belakang. Nah, dan ligamen kamu itu masih lemah. Jadi itu tadi karena dia masih bisa berkembang atau narik terus, tumbuh tinggi. Tulang belakang, ligamen kaki kamu ini. Makanya kalau kalian berolahraga tidak boleh yang berat-berat dulu. Kalau masih usia kalian, ya takutnya tidak mampu tulang dan ligamennya. Paham ya? Nah, kemudian masa pubertas yang terjadi pada akhir masa ditandai dengan pertumbuhan badan yang sangat cepat. Nah, nantilah usia 14 tahun ke atas baru cepat usia yang pertumbuhan kamu. Nah, terakhir yang bagian yang terakhirnya yaitu telah tampak tanda-tanda permulaan masa adolensia atau masa remaja. Nah, jadilah masuk usia 14 tahun SMP kelas 2 lah, kelas 8. Ini tanda-tandanya ada. Kalau laki-laki itu bisa suaranya besar, lawan kebas, segitu kan? Oh, begitu ya. Kalau di SD dulu mungkin belum. Nah, ini mohon maaf. Kemudian yang anak-anak perempuan. Nah, ini ya, jadi sudah ada tamu biasanya tuh. Tahu tamu malam-malam ya? Nah, kalau sudah tamu malam-malam yang tidak diundang itu biasanya tamu bulanan itu tadi. Nah, itu nanti kalian yang cewek atau yang perempuan sudah termasuk usianya menginjak remaja. Jelas ya? Ya, selanjutnya perhatikan ada gambar di depan ini. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi. Pertumbuhan manusia dari balita hingga dia manula ya. Ya, perhatikan. Nah, mulai dari bayi yang A gambarnya ya. Kemudian yang B SD. Kemudian ini SMP, cepat ya kan? Kemudian SMA ya, masih bertumbuh. Nah, ini sudah tamat SMA masih sampai kalian mungkin kuliah atau sudah kerja, dia sudah bertumbuhnya maksimal. Batasinnya tadi usia 25 tahun tadi. Ya, untuk tumbuh kembang tadi. Nah, sudah 25 tahun, mulai lagi dia. Nah, nih, sudah masa orang tua tadi. Sudah beranjak tua lah, itu 26 tahun ke atas dia mulai badannya. Nah, biasanya itu nanti dia malah mendek. Karena apa? Ya tulang dan otot-otot tadi sudah mulai lagi mengerucut lagi, jadi ngecil lagi. Nah, jadi ini. Nah, jadi inilah kira-kira apa namanya itu pertumbuhan manusia seperti ini. Sama, putri, putra, ya, perempuan dan laki-laki seperti ini. Nah, jadi pada saat dia balita cepat tumbuhnya SD, SMP, SMA, ya. Ketika pas dia masa sudah usia 25 tahun, stop. Mentok sampai situ. Nah, nanti dia
sampai ke tuanya, kalau panjang umur tuh ujung-ujungnya dia bongkok, ada kayak kan ya? Sudah, saya lihat orang tua kan, nenek kakek itu, yaitu karena tulang belakang tadi dia sudah apa namanya itu sudah lama tidak berkembang lagi, malah mengkerucut kalau bahasa kita tuh. Karena ya faktor usia tadi ya sudah tua ya, jadi itu. Jelas ya? Nah, kalau jelas, lanjut arti inilah tadi gambarnya. Nah, ini selanjutnya perkembangan jiwanya, emosi, kemudian sosial dan intelek atau berpikir. Nah, mulai belajar menghitung, kemudian membaca dan menulis pada usia anak 14 tahun tadi. Jadi masa kalian itu masih masa ini, mulai belajar. Kemudian dimulai suatu perkembangan kepribadian sosial. Nah, jadi sudah mulai berinteraksi. Nah, kemudian pada masa pubertas atau usia kalian di SMP ini 12 sampai 14 tahun itu sering energinya meluap-luap. Kemudian sering emosi, ya. Nah, ini juga nih yang terakhir nih, hubungan dengan orang lain masih canggung. Canggung dalam artian kalau lanang sama dino juga nah. Atau wong kapo, mati kutu ya bahasa kamu kan. Dati obongan, canggung. Nah, jadi itu tidak nyambung intinya. Karena apa? Karena masa pubertas tadi, malu-malu kalian. Masa-masanya memang masih seperti itu. Nah, untuk agama nilai religinya, nah, belum terlalu mendalam. Jadi belum terlalu berpikir sholat terus. Nah, makanya orang tua itu biasanya pada SMP itu anak dimasuknya ke pesantren biar bisa mendalami ilmu agama. Tapi kalau punya sekolah seperti ini ya sama saja, kita juga bisa belajar agama ya. Di rumah jangan lupa sholat, ya kan? Kemudian sopan santun kita terhadap orang tua. Jelas ya? Terakhir ini, masa yang terakhir yaitu perkembangan pada masa remaja yang tadi ngomong tadi. Lihat perbedaannya di sini. Nah, perkembangan jasmaninya pada masa remaja berarti usia 14 tahun sampai 17 lah, ya. SMP tadi kelas 8, 9 sampai kalian SMA. Nah, tumbuh jasmaninya, fungsi organ endokrin telah mencapai kesempurnaan. Yang cewek tadi ya yang datang bulannya, kemudian postur tubuhnya sudah berisi, ya kan? Nah, kemudian jaringan lemak lebih banyak pada wanita. Nah, ini jaringan lemaknya tadi, badannya sudah berisi, gemuk semua, ya kan? Karena apa? Karena sudah masa remaja. Ditambah lagi mungkin di rumah makanan juga makan sehat. Yang cewek kan biasa ngemil, ya kan? Nah, tuh. Jadi makan terus. Olahraga sedikit jadi makan terus. Nah, kalau laki-laki dia biasanya jaringan otot lebih berkembang daripada anak perempuan. Nah, jadi usia kelas 3, SMP sampai SMA biasanya laki-laki malah lebih kuat dibanding anak perempuan tadi berkembangnya otot-ototnya. Karena yang tadi, karena pada masa remaja otot-otot anak laki-laki itu lebih cepat untuk berkembang. Paham jadi? Ada tanya? Belum? Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan imlek. Jadi faktor yang penting ialah perhatian terhadap lawan jenis. Nah, ini tadi ngomong tadi, lah mulai kelas 3 kan, sampai SMA nanti mulai. Wah, cewek itu cantiknya ya. Nah, yang lanang dulu ya kan? Yang putri juga, yang cewek juga. Tengok cowok, tengok badannya bisa tinggi ya, lanang tuh ya, gagah ya, tuh ya. Ya kan? Ya tak kira-kira? Ya, tuh. Kemudian pemikirannya sudah mulai kritis. Kalau kira-kira ada yang tidak disenangi, angkat tangan, ngomong, Pak, kenapa Pak? Kami suruh masuk terus Pak, ya kan? Kami kan ada waktu libur Pak, seperti itu mungkin. Dia sudah kritis, wibawa, bawaannya lah mulai. Kemudian emosinya belum stabil. Nah, ini yang sering terjadi ini. Makanya Pak ngomong sering kalian berkelahi. Terjadi perkelahian di sekolah itu mulai dari SMP kelas 3 biasanya rame itu. Ya kan? Kelas kalian kan? Nah, kemudian sampai SMA. Ini karena ini emosinya belum stabil pada masa usia remaja ini. Nah, kemudian mulai memisahkan diri dari orang tua. Nah, ada mau lagi dengan orang tuanya. Di antara orang tuanya malu. Ya, ya dah. Nah, apalagi yang mana? Ya kan, Dir? Nah, kalau di antara orang tuanya, biarlah bapak ngantar. Gak usah lah, Pak. Ini angkot deh. Dan cewek juga. Ya kan?
Nah, mulai malu ditinggal cowok katanya. Tak masih anak mamanya nanti katanya kan. Nah, itu. Jadi pada masa remaja inilah nanti kalian mulai bertumbuh dan terakhir status sosialnya, aktivitas di teman-temannya lebih mulai bereksperimen. Jadi banyak geng-geng, kumpul-kumpul dengan kawan. Ya kan? Ya, nanti kalian mengalami itu. Oke ya? Paham ya sini ya? Ya, jadi setelah Pak jelaskan tadi, sekarang di sini Pak tampilkan ada beberapa pokok permasalahan nanti yang harus kalian diskusikan di kelompok ya. Nah, jadi mulai dari yang pertama ada gambar di sini, perhatikan ada gambar ciri-ciri anak sehat. Nah, maksudnya apa ini? Gambar di depan ini, ciri-ciri anak sehat ini. Tumbuhnya dengan baik, kemudian fisik dan mental sesuai dengan umur, aktif, gesit, ya. Ini maksudnya bagaimana? Mata bersinar, ada ciri-ciri anak yang sehat. Kalau ada ciri anak sehat, berarti ada juga anak yang tidak sehat. Nah, ini nanti yang harus kalian pahami, ya. Kemudian gambar selanjutnya, nah ini gambar terkait ada perbedaan di sini, nah, ya. Umur sama, ini kiri dan kanan. Tapi kok bisa tinggi badannya berbeda? Nah, ini nanti kamu diskusikan di kelompok sama teman. Kamu cari apa dia yang menyebabkan kok yang sebelah sini si Nadine misalkan, di sebelah sini si Lia ini tinggi Nadine dibanding Lia. Padahal usia sama, 14 tahun sama-sama. Ya. Nah, kemudian di sebelahnya ada juga yang satu normal usia dia badannya seperti ini. Kamu kalau ada 3 beradik ini, ya, 3 beradik sepupu, tapi bukan 3 beradik kandung. Umurnya sama 3 ini, yang lanang nih. Si Doni 14 tahun. Aku lebih pendek dibanding si Dona. Si Dona ini sama 14 tahun ya, tapi badannya nah kurus, tapi dia tingginya sudah tinggi. Yang terakhir si Dani ya. Jadi 3 beradik sepupuan. Nah, lihat usianya. Nah, sama 14 tahun, tapi kenapa postur tubuhnya berbeda? Ya. Nanti kalian diskusikan. Inilah yang Pak harapkan dari kalian diskusi, pahami perkembangan tubuh remaja. Nah, ini. Jadi kalian diskusikan nanti di kelompok, ya. Kemudian ada masalah kesehatan. Masalah kesehatan remaja di Indonesia. Nah, ini yang pertama itu ada masalah yang disebut dengan kurang zat besi atau zat anemia. Nah, kelihatan di sana. Lesu ya gambarnya ya. Nah, ini. Kemudian kurang tinggi badan, tadi sampaikan tadi, atau yang disebut dengan penyakit stunting. Kemudian yang ketiga kurang energi kronis. Kalau kronis itu penyakitnya terlalu berlebihan, jadi ujung-ujungnya penyakitnya terlalu kurus, kok kuat, mau kurang gizi kok kuat ya, kurus. Nah, jadi itu. Dan yang terakhir ada kurus berarti ada kegemuk. Nah, ini sama nih. Ini yang cewek biasanya banyak ini. Nah, kalau sudah jelas, sekarang kita masuk ke selanjutnya ada yang terkait dengan pola hidup sehat. Nah, ini. Perhatikan video kalian di sini, tampilkan. Nah. Halo teman-teman, mau nggak sih sehat itu apa? Nah. Apa sudah dulu? Nih, tadi Pak sampaikan tadi. Nah, nonton TV, makan enak. Seperti ini. Nah, ada main bola, bekerja, kemudian istirahat tidur. Dari mana? Ayo katanya. Nah, disalahkannya yang pertama. Nah, yang kedua itu yang benar. Kenapa? Nah, bagaimana sih cara hidup sehat? Sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak asam. Serta mengatur pola makan di kali sehari akan makannya harus yang bergizi 3 kali sehari. Kemudian berolahraga dari kamu tadi. kesehatan tubuh. Beberapa olahraga ringan yang bisa kita lakukan adalah bersepeda, lari-lari, bermain sepak bola, dan masih banyak lagi. Ada cewek sepeda, yang lanang ini yang lagi boleh main bola katanya.
pola hidup sehat tadi, perhatikan ya. Sudah nonton tadi kan? Nah, ini pas simpulkannya tadi. Jadi pola hidup sehat itu usaha atau kesehatan pribadi masing-masing, upaya kamu ya dalam melaksanakan atau memelihara kesehatan di diri masing-masing, kesehatan kamu. Nah, yang pertama tadi memelihara kebersihan katanya tadi. Kemudian makan makanan yang sehat, ya hidup yang teratur. Bangun pagi, sarapan, makan 3 kali sehari tadi kan. Berolahraga itu yang dimaksud dengan cara hidup yang teratur. Mandi pagi, mandi sore, dan sore mandi lagi. Nah, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan jasmani. Kaitannya nanti kalian makan yang sehat bergizi, kemudian sering minum air putih, dan untuk kesehatan jasmani juga harus kalian laksanakan apa berarti? Berolahraga. Kemudian meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian. Nah, ini penting juga. Kaitannya dengan kalian rajin beribadah. Sholat 5 waktunya di rumah, ya, ambil air wudhu seperti itu. Nah, kemudian melengkapi rumah dengan fasilitas-fasilitas yang menjamin hidup sehat. Ada cuci tangan, kemudian isinya ada jambannya, ada sembarangan, ya. Makanan yang bergizi di rumah, seperti itu. Sapu rumah ya tentunya, dijaga kebersihan rumah. Nah, yang terakhir ada itu pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, ini biasanya kalau yang ada duit banyak, yang lebih, dia check up biasanya. Kalau kita cukup jaga kesehatan, mudah-mudahan kalau kita sudah menjaga kesehatan, penyakit juga tidak akan datang. Bagi di masa pandemi corona seperti ini ya, belum tahu kapan selesainya. Sangat penting sekali ya menjaga kebersihan diri masing-masing. Paham ya? Sekarang tinggal nanti kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Oke, siap. Silakan bagi kelompoknya, per kelompoknya masing-masing. Kelompok A, B, C, dan D. Yuk. Yuk. Siap. Silakan buat kelompoknya. Ya, diskusi di kelompok. Susun kelompoknya. Ya. Yang silakan ini. Gabung ini. Bawa ke kursinya. Nah, ya, ya. Silakan. Kiri, kanan, depan, atau belakang. Kan 3, cukup. Kiri, kanan, dan di belakang. Atur jarak. Ya. Ya, jadi sudah di kelompoknya. Ini kelompok D, C, B, dan di ujung kelompok A ya. Jadi silakan diskusi apa yang tadi Pak tampilkan depan. Permasalahan mulai dari gambar yang pertama, pertumbuhan manusia dari balita hingga manula. Nah, ini yang harus kalian diskusikan. Bagaimana maksudnya? Mulai dari yang pertama, pertumbuhan manusia tadi itu seperti apa, ya? Kemudian selanjutnya ada tadi yang ngomong namanya ciri-ciri anaknya sehat, ya? Bagaimana? Kemudian tadi gambar yang selanjutnya ini paling penting. Kok bisa dia umurnya sama tetapi tinggi badannya berbeda. Nah, yang terakhir tadi tentang kaitannya dengan masalah kesehatan, ya. Masalah kesehatan yang ada di negara kita. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan agar badan kita selalu terjaga, kebugaran dan jasmani kita menjadi sehat. Nah, silakan diskusikan di kelompoknya, ayo. Ya, kita saja ini. Nanti belum. Ya, ayo. Yo, kelompok C diskusi, ya. Kelompok 9, ya, lihat. Cari di buku. Yo, sudah belum? Kasih waktu 5 menit. Diskusikanlah di kelompoknya, cari jawabannya yang digambar tadi. Ya. Perkembangan tubuh remaja tadi mulai dari usia berapa, ya. Kemudian gambar tadi masalah kenapa dia kok tubuhnya berbeda pada masa seumuran, usianya sama, kelas 1 SMP masih sama,
Contohnya nyata kan kawan-kawan kamu ini. Yo, carilah jawabannya. Tulis di bukunya. Nanti sambil diskusi. Setelah ini Pak bertanya siapa yang kelompok yang bisa jawab, nanti dijelaskan ya. Paham ya? Yo, silakan diskusikan dulu, cari jawabannya. Yo, silakan diskusikan. Kalau sudah nanti bacakan hasil kerjanya ya. Baiklah, jadi sudah ya diskusi di kelompoknya ya. Jadi sekarang Pak pengen siapa dari kelompok mana yang sudah siap untuk menjawab dari keterangan permasalahan yang ditampilkan di depan tadi ini. Yang pertama yaitu proses perkembangan jasmani atau perkembangan tubuh seseorang itu berlangsungnya bagaimana? Ada yang sudah bisa menjelaskan? Ya, kelompok D. Oke, silakan berdiri. Kelompok D yang lain perhatikan. Kelompok D mau mengemukakan hasil pendapat mereka terkait pertumbuhannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Albino dari kelompok D. Saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan jasmani atau tubuh seseorang tersebut. Proses perkembangan tubuh seseorang tersebut berlangsung ketika seseorang tersebut dimulai pada sejak balita sampai ia menginjak usia 25 tahun, masih terus berkembang tentu dengan memenuhi oleh faktor-faktor baik keturunan ataupun faktor makanan dan kebiasaan hidup berolahraga ya, secara rutin yang melaksanakan pola hidup yang sehat. Ya, itu saja. Oke, terima kasih untuk kelompok D. Beri aplaus dulu kelompok D. Nah, jadi Pak merangkum dari apa yang disampaikan oleh kelompok D, menurut dari diskusi kelompok D ya, proses perkembangan jasmani atau perkembangan tubuh seseorang itu dapat terus berlangsung. Jadi dari mulai dari usia dia sejak balita sampai ia menginjak usia 25 tahun. Benar nggak nih kelompok D? Itu ya. Nah kemudian faktor-faktornya juga dipengaruhi jadi mulai dari pola makanan yang sehat dan dia rajin berolahraga, kemudian istirahatnya yang cukup. Oke, sampai di sini paham? Nah, jadi perkembangan tubuh remaja itu atau perkembangan tubuh seseorang itu mulai dari balita dia sampai terus berkembang nanti di usianya 25 tahun. Oke, jelas ya? Selanjutnya ini tadi terkait dengan kelompok yang ada gambar di depan. Gambar tentang perbedaan anak ini. Usianya sama kok dia berbeda. Kemudian yang putra juga seperti itu. Oke, untuk gambar yang kedua ini hasil diskusinya sampai sudah selesai? Ya, kelompok berapa ini? Kelompok C. Oke, silakan kelompok C. Yang lain perhatikan, kelompok C mau mengemukakan pendapat atau hasil kerja diskusi mereka. Silakan. Saya dari kelompok C akan mengemukakan tentang terkait gambar tentang anak yang usianya sama tapi tinggi badannya berbeda. Maksud di gambar dikatakan bahwa anak pada usia yang sama namun memiliki tinggi badan yang berbeda dikarenakan bahwa anak tersebut mengidap permasalahan kesehatan yang disebut dengan stunting, yaitu di mana anak tersebut mengalami permasalahan kekurangan gizi yang kronis sehingga mengalami gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan jasmani mereka yang yakni tinggi badan mereka yang pendek atau lebih dari standar usia mereka seharusnya. Oke, terima kasih untuk kelompok C. Beri tepuk kelompok C. Ya, jadi sekali lagi kita kelompok C tadi menjelaskan ya bahwa permasalahan yang ada tadi yaitu gambar di depan ini disebabkan oleh anak yang
mengalami permasalahan kesehatan yang disebut dengan penyakit stunting namanya ya, atau kekurangan gizi kronis. Jadi dia pada masa-masa pertumbuhan pola makanannya atau makanan yang dimakan itu kurang bergizi, bahkan mungkin tidak bergizi. Bagaimana tidak bergizi? Makan nasi putih cukup sama kerupuk siko. Nah, jadi mungkin seperti itu. Ini jangan kalian anggap sepele. Mungkin memang ada yang penyakit, yang kendala yang di masyarakat kita tidak mampu beli lauk pauk, ya kan, sayur mayurnya dia tidak mampu beli. Jadi cukup hanya makan mungkin nasi putih sama kecap. Ujung-ujungnya nih pertumbuhan perkembangannya tidak optimal. Nah, itulah yang disebut dengan penyakit yang namanya penyakit stunting, kekurangan gizi kronis, ya. Jelas ya? Oke, kalau jelas. Selanjutnya, sekarang gambar yang ketiga. Di sini ada terkait permasalahan kesehatan pada usia remaja di negara kita. Nah, mulai dari kurang zat besi, tinggi badannya tadi, kemudian kurang energi tadi, dan terakhir ada kegemukan, ya. Nah, jadi silakan siapa yang kelompok mana yang sudah diselesaikan diskusi? Oke, kelompok A. Baik, kelompok A, silakan sampaikan pendapatnya. Perkenalkan, nama saya Asy Bonita, saya perwakilan dari kelompok A. Kelompok A. Permasalahan kesehatan yang terjadi pada masa remaja di negara kita lebih banyak disebabkan oleh kurangnya asupan gizi makanan yang diterima oleh remaja. Ketika pada masa remaja, hal ini dikaitkan oleh kurangnya pemahaman dan masalah keuangan orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan anak-anak. Ketika pada masa remaja, sehingga terjadi banyak anak-anak kita yang bermasalah dengan kesehatan, terutama pertumbuhan yang tidak normal yang sering disebut dengan penyakit stunting tersebut. Nah, selain itu, ada juga masalah anak-anak yang mungkin terlahir dari orang-orang kaya yang mampu membeli makanan dan minuman cepat saji yang tentu dikatakan makanan tidak sehat, yang banyak mengandung lemak yang berlebihan sehingga anak tersebut menjadi bermasalah dengan kegemukan atau obesitas. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih untuk kelompok A. Terus untuk kelompok A dulu. Nah, jadi sudah sampaikan oleh kelompok A terkait gambar tadi ya. Jadi menurut kelompok A memang apa yang terjadi di negara kita ini sebagian besar itu terjadi, yang pertama ada yang kurang zat besi ya, atau anemia tadi. Nah, kemudian ada juga penyakit yang kurang tinggi tadi, stunting. Ya kan kelompok A ya. Kemudian kurang energi dia. Nah, dan terakhir itu yang sering terjadi antara penyakit kegemukan atau obesitas. Paham ini? Ya, kalau paham kita lanjutkan untuk ke yang keempat, yaitu terkait dengan pola hidup yang sehat. Itu seperti apa? Nah, pola hidup sehat tadi sudah disampaikan. Pak pengen kalian menyampaikan menurut pendapat kalian tentang pola hidup sehat itu yang seperti apa. Selain sudah Pak jelaskan di depan ini. Ayo, kelompok mana yang bisa? Kelompok B. Oke, silakan kelompok B. Yang lain perhatikan. Perkenalkan, nama saya Devinza Adi Yusuf dari perwakilan dari kelompok B. Usaha yang bisa dilakukan yaitu memelihara dan menjaga kebersihan kita dan lingkungan sekitar, makan makanan yang sehat dan minum air yang cukup, menjaga cara hidup yang teratur mulai dari bangun pagi, mandi, berolahraga, kemudian sarapan dan sampai beristirahat yang cukup, rajin dan rutin berolahraga serta menjaga kesehatan pribadi masing-masing. Ya, terima kasih untuk kelompok B. Beri aplaus dulu lah untuk kelompok B. Terima kasih kelompok B. Ya, jadi seperti yang sudah juga disampaikan bahwa usaha-usaha dalam melaksanakan pola hidup sehat itu rata-rata memang yang pertama harus memelihara kesehatan kita ya.
dengan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar. Kemudian apa lagi tadi? Makan makanan. Makan makanan yang bergizi ya, seimbang gizinya. Kemudian ada yang ketiga, rajin berolahraga ya. Kemudian yang terakhir yaitu dia harus menjaga pola hidupnya secara rutin yang sehat, mulai dari bangun pagi ya kan, kemudian sarapan paginya, kemudian makan di siang hari, olahraga di sore hari, dan terakhir juga mandi ketika setelah berolahraga dan mau istirahat malam tuh ya. Oke, paham ya? Ya, jadi itu saja mungkin dari penjelasan permasalahan yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian, mulai dari kelompok A, B, C, dan kelompok D. Oke, terima kasih. Ya, jadi setelah tadi kalian menyampaikan diskusinya, hasil diskusi kalian, sekarang kita rangkum, kita resume semuanya hasil diskusi tadi. Sekalian nanti kita proses tanya jawab. Kalau ada yang belum jelas, kemudian kalau ada juga nanti teman-temannya yang bantu jawab. Kalaupun nanti yang belum bisa jawab, bisa Pak nanti Pak lengkapi dan Pak sampaikan jawabannya ya. Oke. Yuk sekarang siapa yang kira-kira yang belum jelas tentang materi tentang tadi? Ada pertanyaan enggak? Ya, kelompok berapa? Kelompok A. Silakan. Ada pertanyaannya kelompok A? Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan kecerdasan seseorang adalah faktor bawaan. Tolong jelaskan maksudnya seperti apa. Ya, baiklah. Jadi maksud dari kelompok A, faktor tadi kan ada faktor pembawaan. Nah, jadi faktor pembawaan itu yang seperti apa? Ya, itu ya pertanyaannya kan? Ya kan? Ya, jadi silakan kelompok mana yang kira-kira yang bisa menjawab? Ya, kelompok B ya. Berdiri, silakan. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ipal Mustadi, mewakili kelompok B. Maksudnya adalah ketika seorang anak yang memiliki postur tubuh yang tinggi ataupun mempunyai postur tubuh yang pendek bisa dilihat dari kedua orang tua anak tersebut, yang mana pasti terlihat bahwa postur anak tersebut pembawaan keturunan dari orang tua mereka yang memiliki postur tubuh yang sama dengan anak-anaknya. Sudah? Ya, jadi itu kelompok A. Jelas? Jadi faktor pembawaan keturunan itu dari orang tua mereka, maksudnya induknya masih kita tuh. Kalau orang tuanya gennya tinggi-tinggi, bapak sama ibunya tinggi, jadi mudah-mudahan nanti ketika anaknya lahir dia juga memiliki postur tubuh yang tinggi. Nah, sebaliknya kalau orang tuanya pendek, ibunya juga bibitnya pendek, nah ini nanti kalau harapannya anaknya tinggi agak susah. Biasanya seperti itu. Jadi keturunan bawaan itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Ya, selanjutnya siapa lagi yang ada pertanyaan? Ya, kelompok C, berdiri yuk. Perhatikan, kelompok C ini bertanya nih, yang lain yang bisa jawab. Apa yang keras? Kok lagi keras? Bagaimanakah perbedaan perkembangan jasmani antara anak laki-laki dan anak perempuan pada masa remaja? Ya, jadi pertanyaan perbedaan antara perkembangan jasmani antara anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kelompok A. Ya, kelompok D, silakan. Perbedaannya terlihat jelas di mana anak laki-laki jaringan otot mereka lebih berkembang dibanding anak-anak wanita. Kemudian pada laki-laki perkembangan jasmani postur tubuhnya lebih lambat berkembang dibanding anak perempuan seusia mereka. Terlihat dari postur yang lebih tinggi anak-anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Terakhir, terlihat jaringan lemak pada anak perempuan lebih berkembang dari anak laki-laki. Ya, jadi itu menurut kelompok D, ya, kelompok C. Jadi perbedaannya terlihat sekali antara yang anak laki-laki dan anak perempuan. Mulai yang pertama, apa tadi?
ototnya ya. Otot laki-laki dengan otot perempuan itu lebih berkembang atau kuat, cepat bertumbuhnya yang laki-laki. Kemudian usianya yang sama laki-laki dan perempuan, tapi cepat tumbuhnya, tingginya yang anak yang perempuan. Nah, lihat kamu sendiri, banyak yang tinggi, malah tinggi yang perempuan dibanding yang laki-laki pada usia yang sama. Kelas 7 sama, tapi tinggi badannya tinggilah yang perempuan. Dan yang terakhir lemak, jaringan lemak. Nah, ini terkait mungkin makanan yang kurang sehat yang sering dilakukan oleh anak-anak yang perempuan. Ya, jadi lemaknya semakin banyak yang perempuan mengkonsumsi makanan yang berlemak, kemudian berolahraga kurang. Kalau yang anak-anaknya jarang dia biasanya makan ya. Nah, jadi makanan yang lemak tadi mempengaruhi postur tubuh si anak perempuan dibanding anak laki-laki. Jelas ya? Jadi mungkin itu saja. Ada lagi yang mau bertanya atau cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup, jadi kita rangkum dari diskusi kalian tadi dan pertanyaan tadi, apa saja yang mempengaruhi pada masa perkembangan, kemudian pertumbuhan jasmani kalian. Itu yang pertama tadi pada masa remaja ya, mulai dari kalian anak-anak balita sampai usia 25 tahun itu masih terus bertumbuh dan berkembang, ya kan? Nah, kemudian cara menjaga pola makan dan diet sehat untuk menjaga kesehatan tubuh, rajin berolahraga, menjaga kebersihan tubuh, kemudian menjaga lingkungan sekitar, ya. Jelas ya? Nah, selain itu juga harus menerapkan atau memakan makanan yang sehat, bergizi dan seimbang. Agar kenapa? Agar cepat tumbuhnya, berkembangnya itu semakin baik dan optimal. Dan terakhir, tadi kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita, perkembangan dan pertumbuhan, itu nanti kalian langsung tuliskan resume ya, atau hasil dari diskusi kalian tadi kalian tulis, buat resume, buat rangkuman, itu nanti Pak ambil untuk nilai keterampilannya. Paham ya sampai sini? Paham. Ya, kalau sudah paham, setelah ini nanti kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita melaksanakan penilaian pengetahuan. Pak ambil nilai untuk mengukur kemampuan kalian dalam pemahaman materi yang sudah kita pelajari. Nah, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Masuk lagi. Yo. Nah, duduk kembali ke tempatnya. Siapkan buku tulis atau buku latihannya. Setelah ini Pak tampilkan soal di depan, kalian jawab ya. Sudah ya. Jadi sekarang silakan kalian siapkan buku latihan, penanya. Di sini Pak di depan ada untuk penilaian pengetahuan atau latihan soal pilihan ganda. Nah, jadi nanti kalian tulis, langsung kalian jawaban apa? Depan, nomor 1 misalkan. Pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau keadaan, kecuali. Nah, itu apa itu jawabannya? Langsung kalian tulis jawabannya. Silakan kalian contreng aja A, B, C atau D. Kalau sudah, silakan kumpulkan bukunya ke kelas, ambil tugasnya. Ya, bawa ke sini. Tukar bil. Yang kelompok ini tukar sebelah, tukaran. Yang kelompok A sama kelompok B saling koreksi. Kita koreksi. Silakan kalian lihat hasil kerja kalian dan ke teman kalian koreksi. Pak bacakan jawabannya. Tulis benar salahnya berapa teman-temannya. Yang pertama itu D jawabannya. Nah, salah. Satu salah, nomor 1 salah. 2 B benar. Salah lagi. Ayo
9B 10D, ya tak? Ya, tulis benar salahnya berapa sama nama pemeriksanya kalian tuh. Silakan ketua kelas bawa ke depan bukunya Pak koreksi. Nah, Bil. Pak lihat ya. Oke, Al-Hafiz. Benar 8. Bopa. Salah 2. Salah 2 berarti benarnya berapa? 4. Oke ya. Jadi sekali lagi Pak sampaikan sudah dari nilai pengetahuan ini dari Pak lihat hasil kerjanya sudah maksimal. Alhamdulillah. Hanya berapa orang tadi? Ada 1 atau 2 orang tadi yang cuma benar 7 ya. Padahal KKN kita 76. Seharusnya berarti benar 8. Nah, jadi nanti yang belum benar nanti Pak kasih remedi untuk tugasnya lagi ya. Soal yang salah tadi dikerjakan lagi, nanti sekalian dikumpulkan pas kalian mengumpulkan tugas keterampilan. Nah, semuanya ya, tunggu ya. Oke, mungkin itu saja ya. Hasilnya dari penilaian tadi kalian sudah maksimal, sudah tercapaian KKN-nya. Pak rasa sudah tercapai semua klasikal kelas kita, hanya berapa orang tadi 2 orang. Tinggal nanti berarti untuk kegiatan di selanjutnya atau pada materi yang selanjutnya nanti kalian belajar di rumah, kalian pahami lagi ya apa-apa yang ada pada materi di selanjutnya. Sampai di sini jelas? Ada yang ingin tanyakan? Ada tak? Kalau tidak ada, Pak rasa untuk materi kita pada pagi hari ini terkait dengan materi apa tadi? Perkembangan tubuh remaja, Pak rasa cukup ya. Tinggal nanti kalian belajar lagi untuk materi selanjutnya di minggu depan. Jadi hasil kesimpulannya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, kalian nanti salin resumenya tadi dikumpulkan. Setelah ini Pak tunggu setelah waktu pulang selesai, kita pulang tahunya di meja Pak sudah ada. Biar besok bisa Pak kasih nilai untuk nilai keterampilan. Paham ya? Oke, kalau sudah paham silakan siapkan, bereskanlah peralatan tulisnya, masukkan dalam tas. Kita bersama-sama kita bersiap untuk pulang ya. Atau pelajaran nanti pelajaran selanjutnya berarti. Ya, jadi setelah kita selesai itu materi kita terkait perkembangan tubuh remaja pada hari ini, Pak rasa tadi sudah maksimal, sudah baik sekali, sudah nilainya juga sudah tercapai semua KKN-nya. Yang belum tadi silakan nanti soal yang salah dibeneri, dibawa ke kantor ya, sama buku resume tugas keterampilannya. Paham ya? Baiklah, kalau sudah semua Bapak akhiri saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu lagi kita di minggu depan ya, terkait dengan materi selanjutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.